Timnas Indonesia benar-benar menunjukkan permainan yang jauh berbeda saat melawan Arab Saudi kemarin. Mereka kini beneran sudah mulai menerapkan permainan modern khas Eropa. Ketenangan serta mentalitas para pemain Indonesia juga sudah mulai kelihatan progresnya. Dan hal itulah yang membuat media-media Australia mulai soroti kekuatan baru Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia di GBK. Bahkan bersama Sinteyong, perlahan tapi pasti, Timnas Indonesia mulai banyak mengalami transformasi ke arah yang jauh lebih baik. Dan untuk itu inilah 10 perubahan Timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong. Organisasi permainan. Di era sebelumnya, tentu saja kita kerap melihat Timnas Indonesia bermain dengan gerasak-gerusuk dan tak tentu arah. Pokoknya, asal long ball kemudian lari, lalu saat diserang kerap terjadi miskomunikasi. Nah, semua itu sedikit demi sedikit coba diubah oleh Sinteyong dengan bermain sesuai kapasitas pemain Indonesia. Di mana kini kita bisa melihat jarak antar pemain tidak terlalu, sehingga memungkinkan pemain Indonesia untuk memainkan skema dengan rapi. Bahkan boleh dibilang saat ini permainan Indonesia makin tambah rapi dengan masuknya gelandang kelas Eropa macam Tom Haye. Dia bisa mengatur ritme permainan dengan lebih menarik dan enak ditonton. Dan hal itu bisa kita lihat dalam beberapa match terakhir, mulai dari melawan Irak, Filipina, dan terbaru melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia sekarang jelas sudah sangat berbeda dari yang dulu. Kini mereka mulai lebih tenang dan meninggalkan permainan gerasak-gerusuk ala Liga Indonesia. Counter pressing. Ini adalah salah satu senjata andalan Timnas Indonesia yang berhasil dimodifikasi oleh Sinteyong. Ya, kita semua sadar bila individual taktik pemain Indonesia masih kalah bila dibanding negara-negara kuat di Asia. Namun satu kelebihan pemain Indonesia adalah kecepatan, dan itu berhasil dimaksimalkan oleh Sinteyong. Terbukti dengan permainan counter pressing, Indonesia mulai mampu mengimbangi tim-tim yang di atas kertas levelnya lebih tinggi, macam Arab Saudi. Bahkan dalam match melawan Arab, beberapa counter timnas sempat membuat panik para pemain belakang lawan. Namun sayang, kurangnya ketenangan membuat Indonesia selalu gagal memanfaatkan peluang matang menjadi gol. Intensitas tinggi. Transisi adalah hal yang saat ini dikuasai betul oleh Indonesia, meski kadang masih sering error. Namun melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, begitu pula sebaliknya, dengan intensitas tinggi perlahan-lahan sudah menjadi makanan sehari-hari. Ya, Sinteyong sadar jika sebenarnya pemain Indonesia ini sangat berbakat, namun banyak yang masih minim pemahaman taktik. Coba sedikit demi sedikit memberikan pelajaran terkait bagaimana cara bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Dan kita bisa lihat sekarang, para pemain Indonesia bahkan bisa meladeni tempo permainan cepat timnas Arab. Bahkan di tim junior, Indonesia berhasil membuat timnas Korea ngos-ngosan hingga 120 menit di lapangan. Sebuah capaian yang tentunya mulai diwaspadai calon lawan Indonesia di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk Australia yang merupakan calon lawan Indonesia selanjutnya. Fighting spirit. Tak bisa dipungkiri kalau soal semangat pemain Indonesia memang luar biasa, namun kadang sering ngasal sehingga tidak terkontrol. Nah, sejak Sinteyong masuk, ia coba mengajarkan bagaimana fighting spirit yang sebenarnya.
namun tetap harus dalam koridor taktik. Sehingga dengan begitu, lawan akan kesulitan dalam mengembangkan permainan. Bahkan tak jarang, para pemain timnas mulai berani melakukan kontak fisik dengan lawan. Seperti halnya yang dilakukan timnas dalam laga melawan Arab Saudi kemarin. Bahkan, bek tengil sekelas Al-Bulaihi saja dibuat mati kutu oleh Wak Haji Raknar. Stamina pemain. Penyakit pemain Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum adalah soal stamina. Ya, kita tentu sering melihat di era sebelumnya, bila di babak pertama permainan timnas full power, namun di babak kedua loyo. Namun sekarang kita bisa melihat sendiri bagaimana pemain timnas mampu bermain dengan tempo tinggi selama 90 menit. Hal itu tak terlepas dari kedisiplinan Sinteyong dalam mengatur pemain baik soal makanan, gizi, dan tentu saja latihan super keras khas negeri ginseng. Mentalitas pemain. Mantan pemain timnas Indonesia, Evan Dimas, pernah dalam acara pelepasan sebelum berangkat ke kualifikasi Piala Asia 2023, bila salah satu masalah pemain Indonesia adalah mental, di mana mereka kerap merasa minder bila bertemu tim kuat atau lawan yang punya postur besar. Namun kini kita bisa lihat, mau lawan siapapun dan sebesar apapun, pokoknya sikat. Hasilnya terbukti saat timnas mampu mengimbangi fisik pemain-pemain dari Timur Tengah. Bahkan dalam match kemarin melawan Arab Saudi, para pemain timnas beberapa kali mengintimidasi para pemain Arab. Mulai dari Asnawi, Wak Haji Raknar, Jay Itzes, hingga Nathan Choon, sosok pemain kalem namun suka marah-marah di lapangan. Disiplin antar lini. Kalau ini jelas kaitannya dengan taktik, di mana setiap pemain harus bisa memahami peran yang ia mainkan di posnya masing-masing. Meski Sinteyong kadang juga memainkan sepak bola pragmatis, namun positioning pemain ini nggak ngasal, sehingga pola dan tempo permainan tetap terjaga. Tak heran jika saat ini Indonesia jadi tim yang cukup disegani, terutama di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi kalau saat ini Indonesia banyak diisi oleh pemain keturunan dari Eropa, sehingga memudahkan mereka untuk menjalankan strategi dari Sinteyong. Tiki-taka ala Sinteyong. Meski kadang Indonesia di bawah Sinteyong kerap bermain dengan sistem counter pressing, namun acap kali kita melihat timnas bermain kombinasi, terutama saat berada di sepertiga area pertahanan lawan. Dan hal itu bisa kita lihat dalam match melawan Arab Saudi kemarin. Umpan 1-2 dari para pemain timnas sebelum diselesaikan oleh Wak Haji Raknar menjadi gol. Fleksibilitas taktik. Tentu saja kita semua tahu bila Sinteyong adalah pelatih yang tidak terpaku oleh satu formasi saja, di mana ia lebih menilai taktik sesuai lawan yang dihadapi. Ya, walaupun gonta-ganti formasi, paling tidak formasi yang diterapkan Sinteyong ini sebagian besar sangatlah tepat. Pelatih ini memang cerdas sekali dalam mengukur kekuatan lawan, sehingga bisa mempertimbangkan mana formasi yang cocok dipakai. Ya, Sinteyong memang pelatih yang rumit. Terlebih apa yang ia katakan di media, belum tentu ia terapkan di lapangan. Ya, memang seperti itulah pelatih kelas Piala Dunia dan Indonesia beruntung mendapatkannya.
Efektivitas permainan. Bersama Sinteyong, Indonesia bisa dibilang seperti punya moto, sedikit peluang tak apa, asal dari sedikit peluang itu bisa menjadi gol. Dan itu terbukti. Contoh saat melawan Kuwait, di mana Indonesia selalu digempur habis-habisan. Namun sesekali menyerang, tim Garuda bisa mendapat 2 gol. Atau yang terbaru saat melawan Arab Saudi, meski selalu mendapatkan tekanan dari tim tuan rumah Arab. Namun beberapa kali Indonesia melakukan counter attack yang berbahaya dan lebih banyak memiliki peluang untuk mencetak gol. Dan sekali lagi, apa yang ditunjukkan Sinteyong jelas luar biasa. Pengalamannya melatih timnas Korea di Piala Dunia 2018 telah menjadi bukti bahwa dirinya adalah sosok pelatih berkualitas. Dan kini dia dengan hati yang tulus perlahan mulai membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.